Teman-teman semua, hari ini saya sedih sekali. Mata saya nih baru selesai nangis juga karena mendapat laporan dari Badan Perlindungan Pekerja Imigran Indonesia bahwa teman kita yang ada di Korea yang meninggal, dia baru 7 bulan kerja dari program G2G Korea Selatan, barunya meninggal dunia. Dan hari Kamis minggu yang lalu dia meninggal dunia, dan sempat teman-teman di Korea sana tuh mencarikan donasi karena ternyata uang belum cukup gitu untuk memulangkan dia. Dan teman saya di TikTok Ling sounding ke saya, "Kak, kok program G2G seperti itu gitu, yang diadakan pemerintah kok kalau meninggal juga susah pulangnya padahal resmi." Saya bilang, karena saya nggak terlalu ngurusin tentang Korea, saya hanya fokus di Hong Kong doang. Dan yang setahu saya, untuk asuransi kepulangannya tuh ditanggung oleh perusahaan. Begitu juga kita yang di untuk Hong Kong juga oleh majikan. Saya kok baper banget gitu ya. Beberapa hari lalu teman saya bilang dia susah gitu untuk pulang, dari komunitas minta donasi di TikTok gitu. Terus saya bilang, "Loh kok bisa?" Nanti saya tanyakan ke Pak Kepala Badan gitu. Saya sounding ke Pak Kepala Badan, saya bilang, "Pak, kok ini nggak diurusi gitu, gimana nih kepulangannya nih, keluarga lagi katanya mencari donasi dan komunitas di Lampung atau di mana sana saya juga hubungi, benar Kak, katanya belum bisa pulang." Dan makanya kita tuh kemarin juga saya mendapat undangan dari Badan Perlindungan Pekerja Imigran Indonesia bersama Miss Yuni. Kami sama-sama ikuti rapat yang ada di BPJS Ketenagakerjaan. Dan singkat cerita, PMI-nya tuh udah diurusi. Saya singkat aja, saat saya sounding malam-malam itu sampai jam 1 malam, semua yang saya kenal saya bilang, "Ini gimana nih urusi supaya jangan terkesan pemerintah hanya diam, gimana nih ke depan gitu." Dan mungkin mereka sudah berkoordinasi dengan KBRI atau apa. Malam ini sih udah bahwa iya tanggal 1 dia pulang. Dan saya tadi sementara bikin konten juga tentang ada suami orang gitu ya, telepon untuk ngomongin tentang istrinya, tiba-tiba saya mau tidur gitu, di masuk SMS gitu, dan fotonya seperti ini, peti jenazah gitu ya. Nangis sih, maksudnya gini, sebegitunya perjuangan kita ya teman-teman semua, pergi membawa mimpi, pulang dengan peti jenazah gitu. Sedih gitu maksudnya. Itu kemarin kita rapat tuh sampai saya juga bilang gimana ke depan biar ketika orang pun udah dapat musibah dan meninggal cepat-cepat ditangani biar keluarganya juga gitu. Tapi udah ditangani, puji Tuhan, alhamdulillah malam ini pulang lah gitu ya. Dan dikirimi juga ke saya, udah diterima di Bandara Soekarno-Hatta, tulisan namanya gitu kan. Sedih gitu, gimana ya jadi orang tuanya yang baru 7 bulan kerja gitu. Aduh, sumpah saya kok jadi baper gini, sedih loh. Saya punya anak laki-laki juga guys, nggak kepikiran. Nggak kepikiran gitu jadi orang tuanya yang menerima anaknya pergi dengan jaket orange.
kebanggaan yang dibangga-banggakan mungkin dia proses berapa bulan gitu ya, 7 bulan di Korea, sakit dan meninggal. Sumpah sedih banget. Saya tuh maksa terus anak saya ke Jepang, tapi lihat kayak gini, kayak ya Tuhan. Guys, tetap jaga kesehatan ya. Tetap jaga kesehatan. Walaupun keluarga kita dapat santunan, tapi keluarga tuh tetap sedih loh. Apa tuh santunan 85 juta? Dan si Ari Widodo ini namanya yang meninggal, dia belum menikah. Dan kalau udah menikah ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan anaknya kalau sekolah. Tapi ini kan dia belum menikah, jadi hanya dapat santunan 85 juta dari BPJS Ketenagakerjaan orang tuanya. Tapi apalah artinya gitu, 85 juta tapi kehilangan anak dan segala santunan berapapun itu. Udah. Saya tuh nggak tahu saya mau ngomong ke siapa ya, karena sedih gitu. Padahal nggak kenal gitu, cuman membantu sesama teman-teman kita tuh untuk melancarkan kepulangannya gitu. Sedih gitu loh. Buat kalian semua, teman-teman semua, tetap jaga kesehatan ya, jangan sakit. Sehat itu mahal. Banyak-banyak berdoa aja biar dikasih kesempatan untuk meraih mimpi-mimpi. Kok saya baper banget.